Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam jumpa kembali. Yang saya hormati Bapak Dr. Kartono, SPD MSI sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika. Pada kesempatan kali ini, pada forum diskusi 11, saya mendapat penugasan topik 2 yang berkaitan dengan penemuan matematika oleh tokoh realisme dalam ontologi kontemporer. Perkenalkan, nama saya Pujasari Purnama dengan NIM 501292931. Sebelumnya, realisme itu memandang bahwa objek matematika itu benar-benar ada secara independen dari pikiran manusia. Para tokoh realisme itu memberikan kontribusi penting berupa gagasan dan temuan yang memperkuat keyakinan bahwa matematika itu bersifat nyata dan dapat ditemukan. Tokoh-tokoh yang pertama yaitu Plato. Plato memperkenalkan gagasan dunia idea sebagai realitas yang sempurna dan abadi. Bentuk matematika itu dianggap sudah ada di alam ideal tersebut, dan Plato itu memberikan dasar awal bahwa matematika itu tidak diciptakan tetapi ditemukan. Jadi Plato itu menekankan bahwa dasar awal bahwa matematika itu tidak diciptakan tapi ditemukan melalui proses-proses penemuan ataupun pemikiran-pemikiran kritis yang ada. Kemudian, penemuan menurut Plato yaitu konsep bentuk ideal seperti adanya garis, bidang, dan bilangan. Geometri itu dipandang sebagai akses menuju realitas ideal, jadi realitas utamanya, serta memberikan fondasi ontologis bagi realisme matematika. Kemudian, tokoh yang kedua yaitu Gottlob Frege, tokoh penting logisisme dan realisme matematika. Beliau mengembangkan bahwa logika modern sebagai dasar bangunan aritmetika, serta menjelaskan bahwa bilangan adalah objek abstrak dengan makna independen, artinya dia berdiri sendiri. Kemudian, penemuan menurut Frege, saya mohon maaf jika salah penyebutan pengejaan namanya, itu yaitu analisis bilangan melalui konsep fungsi dan argumen, memperkenalkan kerangka logis formal untuk operasi aritmatika, serta memperkuat objektivitas kebenaran matematika. Selanjutnya yaitu Kurt Gödel. Ini adalah pendukung kuat realisme ala Platonisme, menyatakan bahwa kebenaran matematika itu tetap berlaku di luar sistem formal. Penemuannya yaitu teorema ketidaklengkapan. Penemuan menurut Gödel ini mengatakan bahwa teorema ketidaklengkapan itu tidak ada sistem formal yang mampu menjelaskan semua kebenaran matematis. Itu menunjukkan bahwa kebenaran matematis itu ada bahkan bila tak dapat dibuktikan secara formal. Artinya bahwa eh, matematika itu ada tanpa kita melakukan pembuktian-pembuktian secara formal, jadi diterima gitu. Kemudian menguatkan pandangan bahwa matematika itu ditemukan, bukan diciptakan, seperti itu. Ini Kurt Gödel. Kemudian yang kedua adalah W.V.O. Quine. Nah, Quine ini memandang bahwa matematika sebagai bagian tak terpisahkan dari ilmu pengetahuan. Beliau memperkenalkan argumen indispensability, artinya ketergantian matematika, serta menguatkan realisme melalui kebutuhan ilmiah. Penemuan menurut Quine adalah argumen bahwa entitas matematika ada karena dibutuhkan dalam sains. Jadi keberadaan matematika itu ada karena adanya sains. Kemudian menyusun landasan naturalistik bagi realisme kontemporer, serta menegaskan bahwa matematika itu harus diterima secara realitas karena perannya tidak tergantikan. Ringkasannya adalah atau kesimpulannya adalah Plato itu mengembangkan bahwa dunia ide itu sebagai realitas matematika yang abadi. Kemudian Frege
objektivitas bilangan dan logika itu sebagai dasar dari aritmetika. Gödel itu mengatakan bahwa teorema ketidaklengkapan yang membuktikan realitas kebenaran matematika. Jadi karena adanya teorema ketidaklengkapan ini, maka realitas kebenaran matematika itu perlu dibuktikan. Kemudian Quine itu argumen ketergantian matematika dalam ilmu, seperti itu. Nah, pemikiran para tokoh tersebut itu memperlihatkan bahwa matematika itu dipahami sebagai pengetahuan tentang realitas yang benar-benar ada. Keempat tokoh ini memberi dasar kuat bagi realisme dalam ontologi matematika kontemporer. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait penemuan matematika oh, dari tokoh-tokoh realisme tokoh realisme dalam ontologi kontemporer. Saya memohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian saya. Saya membuka seluas-luasnya masukan, kritik, dan saran Bapak, Ibu, teman-teman seperjuangan dalam pendidikan ini dan juga saran masukan dari dosen pengampu. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk diskusi 11 topik 2. Salam sehat dan sukses semuanya, sehat selalu, semoga selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.